Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsa Al-Munandar, Stambuk A4212144. Saat ini saya akan memaparkan materi terkait dengan strategi pembelajaran penjas dengan dosen pengampu Ibu Rahma SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran penjas. Bagian A, pengertian pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan berupa langkah-langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model pembelajaran adalah kegiatan dari strategi pembelajaran tersebut yang merupakan urutan kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem basic learning atau pembelajaran basic berbasis masalah. Keempat, strategi project basic learning, pembelajaran berbasis proyek. Ruang lingkup pembelajaran penjas. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan rohani sangat penting untuk dipahami oleh setiap guru. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri, di mana pada umumnya ruang lingkup pendidikan jasmani ini bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotor pada diri siswa. C. Fungsi strategi pembelajaran penjas. Fungsi dari strategi pembelajaran adalah sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Prinsip dan komponen mengajar. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Berikut beberapa prinsip menjelaskan. Penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik dari awal, di tengah maupun di akhir pembelajaran. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk memberi kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. B. Manfaat perencanaan pembelajaran penjas. Manfaat menyusun rencana pembelajaran penjas. Yang pertama, sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. 2. Mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 3. Sebagai alat ukur. 4. Dasar pengembangan keterampilan. 5. Memiliki persiapan sebagai pengajar. 6. Menghemat waktu dan tenaga. 7. Pola pembelajaran tertata. 8. Mempermudah evaluasi diri. 9. Memberikan gambaran pembelajaran. C. Fungsi perencanaan pembelajaran penjas. Pertama, mengisi identitas mata pelajaran. 2. Menentukan standar kompetensi. 3. Menentukan kompetensi dasar. 4. Menentukan indikator pencapaian kompetensi. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Merumuskan materi pembelajaran. 7. Menentukan metode pembelajaran.
Strategi pembelajaran penjas. A. Hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. B. Kedudukan hak dan kewajiban guru. Bagian A. Kedudukan guru. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Hak guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, menghadapkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Kewajiban guru. C. Fungsi dalam pembelajaran penjas. Yang pertama, fungsi instruksional. B. Fungsi edukasional. C. Fungsi manajerial. Peran guru dalam pembelajaran penjas. Guru pendidikan jasmani merupakan faktor yang dominan atau mendominasi dalam pelaksanaan pendidikan jasmani. Karena bagi siswa, guru pendidikan jasmani sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identitas diri. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani harus menguasai dan menerapkan pengetahuan pendidikan jasmani dengan baik. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Pengertian keterampilan mengajar guru. Keterampilan mengajar merupakan bekal dan syarat mutlak bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik atau pengajar. Guru yang memiliki keterampilan mengajar dengan mudah dalam mengelola proses pembelajaran yang efektif dan efisien. B. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Metode, model, dan gaya pembelajaran penjas. A. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Persyaratan tertentu diberikan oleh pendapat Iskandar Washid dan Sunendra yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. C. Pengertian gaya mengajar. Gaya mengajar pendidikan jasmani menurut Muska Muston, rancangan dasar dari spektrum adalah bahwa mengajar dikuasai oleh proses tunggal terpadu pembuatan keputusan. Setiap tindakan dari kegiatan mengajar yang direncanakan adalah
konsekuensi dari keputusan sebelumnya. Baik, itulah pemaparan materi terkait strategi pembelajaran penjas. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.